Vina merasa dia sudah terjebak posisinya, mau pulang juga susah. Dia kemana-mana itu selalu diawasi. Dia seperti burung dalam sangkar. Kalaupun tidak dilayani, dia dipaksa-paksa, kemudian mendapat perlakuan kekerasan fisik dan bahkan ikut campur mertua perempuannya. Vina itu dipelorotin, di Tribuners, dimanapun Anda berada, sebuah kisah pilu kembali terjadi atau datang dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, di mana seorang perempuan asal desa Gombang, Kecamatan Plumpon, Kabupaten Cirebon, diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan. Berawal dari janji kehidupan yang lebih layak, kisah ini justru berujung dengan penahanan dokumen hingga tekanan selama berada di luar negeri. Kasus ini pun memunculkan tanda tanya besar. Bagaimana proses perekrutan bisa terjadi, siapa saja yang diduga terlibat, dan bagaimana kondisi korban saat ini. Untuk mengetahui lebih jelas kronologi serta harapan keluarga, sesaat lagi saya akan mewawancarai pihak keluarga dari perempuan tersebut. Ikuti terus informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi. Perkenalkan, nama saya Fitna, saya dari Cirebon. Saya berada di China saat ini. Dengan adanya video ini, saya ingin memberitahu terkait kondisi saya bahwa saya telah menjadi korban pengantin pesanan oleh sesama WNI. Di sini juga ada kedua kenalan saya. Mereka mengambil dan menahan semua berkas saya, termasuk paspor saya. Dunia maya baru saja digemparkan oleh sebuah rekaman video singkat yang menyayat hati. Di balik layar ponsel, tampak wajah seorang perempuan asal Kabupaten Cirebon bernama Vina, yang tak kuasa membendung air matanya. Ia mengirimkan pesan darurat dari ribuan kilometer jauhnya, dari sebuah sudut di negeri China, memohon pertolongan agar bisa segera dibebaskan dari penderitaan yang ia alami. Kasus saudari Vina ini awalnya itu Vina itu di Jakarta bekerja di salah satu tempat di PIK ya. Kemudian Vina itu diam-diam difotoin sama orang Cina. Difotoin, kemudian lama-lama Vina itu didekati, kemudian ditawarkan apakah kamu mau punya pacar orang Cina. Awalnya. Oke. Kemudian ditunjukkan oleh orang Cina tersebut beberapa foto. Awalnya Vina tidak menggubris karena hampir setiap hari dia selalu menawarkan orang Cina dalam foto. Akhirnya Vina menjawab orangnya seperti apa. Awalnya seperti itu. Kemudian Vina tanpa sepengetahuan bosnya Vina yang di PIK sering bertemu di luar dengan orang Cina yang menawarkan foto-foto orang Cina ini. Nah, kemudian Vina bertemulah dengan orang Cina yang ada di foto itu. Kemudian singkat ceritanya orang Cina itu datang ke Cirebon. Yaitu salah satunya Liu, Zhang, kemudian Wang Jun, ditemani orang Indonesia namanya Nisa Herman Susi. Itu Pihak keluarga itu tuh, ke keluarga lah. Ke Cirebon. Di sini. Oh iya, ke keluarga. Terus dengan Gombang ya? Iya, ke Gombang. Terus Dengan maksud silaturahmi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kalinya datang lagi orang Cina bersama orang Indonesia namanya Liu, Nisa, Zhang, Ame, Wang Jun dan Wang Yujun. Dengan maksud ingin melihat Vina. Jadi Wang Jun dan Wang Yujun ini anak dan ayah. oh anak dan ayah. Kemudian
eh, ingin melihat calon mempelai wanita mungkin ya, maksudnya sih itu. Vina langsung gitu. Nah, datang lagi ke yang ketiga kalinya, tapi maksudnya nggak jelas. Yang datang itu Liu, Wang Jun, Wang Yujun bersama pria parubaya ini berkepala botak tapi tidak tahu namanya, mengajak makan di luar. Kemudian yang keempat mereka datang lagi tanggal 5 Agustus. Ya, Susi orang Indramayu, Herman, Nisa orang Indonesia, Wang Jun dan Wang Yujun. Kedatangan mereka tuh maksudnya Yang keempat nih memberikan mahar. Oke. Jadi intinya begini, Vina itu diiming-imingi untuk dirayu untuk mau menikah dengan orang Cina. Kemudian dijanjikan mahar dan dijanjikan setiap bulan itu ada kiriman untuk orang Indonesia. Keluarga. Sehingga Vina merasa tertarik. Akan tetapi Vina baru sadar ternyata calon suaminya ini yang awalnya oleh Vina dianggap normal ternyata memiliki kelainan secara mental. Jadi Vina itu satu merasa dibohongi. Dibohongi pertama adalah dia akan menikah secara Islam tapi tidak secara Islam. Kedua, akan menikah dengan seseorang pria yang secara mental dan fisik adalah normal, ternyata tidak normal. Kemudian yang semula dijanjikan akan diberikan uang bulanan di Indonesia itu tidak dilakukan, tidak pernah diwujudkan. Dan pihak-pihak yang turut membantu menjodohkan Vina dengan orang Cina ini ya diduga dia mendapat keuntungan. Ya, karena dia mengelabui Vina itu mengaku kepada keluarga Vina dan mengaku kepada Vina adalah pamannya. Ternyata bukan. Ternyata mereka adalah orang luar yang mencoba membantu meyakinkan Vina agar mau menikah dengan orang Cina. Tragedi ini bermula dari Hiruk-Pikuk Jakarta, tepatnya di kawasan Pantai Indah Kapuk. Tanpa pernah ia sadari, Vina menjadi incaran sindikat internasional setelah foto-fotonya diambil secara diam-diam oleh seorang warga negara asing. Dari sanalah, sebuah skenario disusun dengan rapi. Ia didekati dan dijanjikan kehidupan indah bersama seorang pasangan asal Tiongkok, sebuah tawaran yang awalnya hanya tampak seperti hubungan asmara biasa. Itu posisi Vina tahu kalau ya itu yang pertama tadi yang awalnya normal itu posisi udah berangkat atau belum, Mbak? Di sana. Nah, udah di sana. Dia sadar ternyata Bang Jun ini berperilaku aneh. Jadi bergerak-gerak sendiri, ngomong-ngomong sendiri. Gitu. Nah, Vina kaget di situ. Oke. Padahal lagi waktu ke sini si Wang Jun itu memang dia tidak bergerak macam-macam. Ya kalau banyak orang, Wang Jun ini diam. Dia nggak banyak bicara, diam. Tapi ketika sendirian, dia ngomong-ngomong sendiri. Gerak sendiri, emang autis lah. Terus tangannya begini-begini gitu. Demi meyakinkan keluarga Vina di Desa Gombang, para pelaku menunjukkan keseriusan yang luar biasa. Tidak hanya sekali, rombongan warga asing bersama seorang perantara lokal mendatangi rumahnya hingga 4 kali. Mereka membangun kepercayaan, memberikan janji pernikahan yang layak, hingga akhirnya menyerahkan mahar sebagai pengikat. Vina, yang merupakan seorang anak yatim piatu, akhirnya terbujuk oleh harapan bisa membantu ekonomi keluarga dan berangkat meninggalkan tanah air pada awal Agustus tahun 2025. Namun, harapan indah itu seketika runtuh saat kakinya menginjak daratan China. Sosok pria yang dijanjikan sebagai suami ternyata jauh dari gambaran normal yang selama ini ditunjukkan. Vina mendapati dirinya terikat dengan pria yang memiliki hambatan mental, sebuah fakta yang sengaja disembunyikan rapat-rapat selama di Indonesia. Janji pernikahan secara agama pun hanyalah bualan belaka.
Penderitaan Vina semakin memuncak saat ia dijebak untuk menandatangani sejumlah berkas dalam kondisi penuh tekanan. Tanpa ia pahami isinya, tanda tangan itu justru menjadi dasar terbitnya buku nikah resmi yang kini mengunci statusnya secara hukum di China. Sejak saat itu, Vina hidup bak burung dalam sangkar, ia disekap, diawasi setiap geraknya, bahkan mengalami kekerasan fisik dan pemaksaan yang menghancurkan martabatnya sebagai manusia. Kak Vina itu Dilanjutkan, sempat minta pulang minta pulang paksa lah. dan bersedia mengembalikan mahar Mahar 100 perkawinan. juta itu. Akan tetapi Wang Yujun mertuanya itu menolak. Iya, kalau kamu mau kembali ke Indonesia, kamu harus mengembalikan uang mahar 4 kali lipat. Itu atau 500 juta. Nah, kalau kamu mau nurut, kalau kamu mau pulang, kamu harus nurut. Ikut saya, kata Wang Yujun, orang tua Wang Yujun. Kemudian Vina nurut, dibawalah ke satu tempat. Kemudian Vina diarahkan untuk menandatangani Bersuatu berkas-berkas dokumen. yang setelah disadari ternyata itu menandatangani persetujuan pernikahan. Dan terbitlah buku nikah seperti itu. Oke. Ya, jadi Vina dikelabui. Ya, Itu dibohong. kapan itu terbit buku nikah itu kapan? Ya, awal dia masih datang. Agustus itu. Iya, Mas. Masih awal Agustus dia- 2025 itu. Nah, iya. Oh. Oke. Terus katanya Vina sendiri mendapatkan perlakuan Kekerasan ya, gitu. gimana, Iya, Pak? karena Vina merasa dia sudah terjebak posisinya, mau pulang juga susah. Dia kemana-mana itu selalu diawasi. Dia seperti burung dalam sangkar. Kemanapun dia dilarang itu. Jadi dia hanya di dalam rumah saja, nggak boleh keluar kemana-mana. Dan dia diwajibkan melayani hubungan seksual terhadap suaminya. Kalaupun tidak dilayani, dia dipaksa-paksa, kemudian mendapat perlakuan kekerasan fisik, dan bahkan ikut campur mertua perempuannya. Vina itu dipelorotin, Iya, itu pengakuan Vina. dibantu. seperti itu. Oke. Jadi di sini ada eksploitasi seksual. Saat mencoba melawan dan meminta pulang, Vina justru dihadapkan pada tuntutan yang mustahil. Pihak keluarga di sana meminta uang tebusan hingga 5 kali lipat dari nilai mahar awal, atau sekitar 500 juta rupiah. Kini, dengan paspor yang ditahan dan ruang gerak yang terbatas, harapan terakhir Vina ada pada upaya hukum yang sedang diperjuangkan oleh keluarganya di Indonesia melalui jalur diplomasi dan laporan ke pihak kepolisian. Di pihak keluarga sendiri saat ini inginnya seperti apa? Kalau dari pihak keluarga sih berharap Vina ini bisa kembali ke Indonesia dan bisa hidup layak sebagaimana mestinya. Seorang perempuan muslim gitu kan, menikah dengan orang muslimnya lagi gitu kan, dan bisa hidup secara layak dan normal. Kalau dari pihak keluarga sudah mengupayakan apa, Pak? Laporan atau apa gimana? Jadi kalau dari pihak keluarga sih sudah mengupayakan untuk membuat pengaduan ke KBRI, kemudian ke Kemenlu, Oke. kemudian yang terakhir itu ke Mabes kemarin. Mabes Polri. mengadukan terkait permasalahan Vina ini. Terus ini mereka responnya atau perkembangannya gimana, Pak? Kalau dari Mabes Polri itu kan baru beberapa hari ya, jadi belum ada info. Belum ada. Kalau dari Kalau yang KPRI lainnya? sendiri, Nah, Kalau KBRI yang saya tahu, saya kan pernah saya telepon nomor itunya ya. iya. Jadi Maksudnya- jadi kalau dari KBRI dan Kemenlu itu karena surat nikahnya itu terlanjur atau buku nikahnya terlanjur Ya, terbit, sehingga Sulit. ini menyulitkan pihak Kemenlu, Oke, dianggapnya sah ya, Pak? karena Ya. hukum di sana Ikuti aturan. harus diikuti gitu kan, karena Sah. buku itu dianggap alat bukti yang sah Iya. sebagai hubungan suami istri. Seperti itu kendalanya. Oke. Kalau komunikasi sama Vina terakhir, Pak, itu gimana, Pak? Masa dia kok apa, Pak, ngomong apa gitu, Pak? Ya Vina Komunikasi. sih karena memiliki lagi kebebasan, Betul. sehingga
kepada kami sering menangis, kemudian minta diupayakan untuk segera pulang. Segera pulang. Ya, bagaimanapun caranya, kalaupun maharnya pun harus dikembalikan, Vina siap mengembalikan, tapi sewajarnya gitu, bukan Apa yang dia terima aja, gitu. apa yang dia terima aja. Walaupun ya kalau dalam Islam mahar itu kan sesuatu yang sah diterima oleh mempelai wanita, tapi kalau dikembalikan. dia tidak harus dikembalikan, tapi kalaupun harus dikembalikan, pihak Vina itu siap. Tapi kalau harus 5 kali, nah di situ permasalahannya, itu kan bentuk pemerasan ya. Kalau video yang terakhir itu minta tolong ke gubernur juga gimana Pak? Iya, Vina itu mengatakan kepada kami dia membuat video untuk meminta bantuan, meminta pertolongan kepada KDM atau Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, untuk bisa dibantu dan dibantu sampai pulang ke Indonesia, seperti itu. Jadi harapan keluarga juga agar Betul. pihak bantu ini ya Pak, bantu ya Pak. Pak Deddy Mulyadi, kami Bapak mohon dari pihak keluarga untuk bisa membantu saudari Vina, keponakan kami, agar bisa kembali ke Indonesia, Pak. Kisah Vina menjadi pengingat keras tentang betapa kejamnya modus pengantin pesanan yang berujung pada perdagangan manusia. Kini, publik menanti tindakan nyata dari pemerintah dan tokoh terkait agar jeratan di negeri seberang itu bisa segera diputus dan Vina bisa kembali pulang ke pelukan keluarganya di Cirebon. Tribuners, demikian perbincangan saya bersama pihak keluarga perempuan asal desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan. Keluarga berharap ada perhatian serius dari aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan praktik ini sekaligus memberikan perlindungan pendampingan kepada korban. Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih waspada terhadap tawaran pernikahan atau pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan kehidupan instan tanpa proses yang jelas. Saya akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan menghadirkan informasi terbarunya untuk Tribuners semua. Saya Eko Lianto melaporkan, terima kasih dan sampai jumpa.